Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dakwah, sebelum saya memulai podcast kali ini, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri karena ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Siti Arifah Korompot dari Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Prodi Manajemen Dakwah semester 7. Pada podcast episode pertama ini, judulnya yaitu sudah benarkah tata cara berwudu kita? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila sholati fawsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulukum ilal ka'bain wa in kuntum junuban fattahharu." Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dan jika kamu junub, maka mandilah. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 6. Dari ayat yang sudah saya bacakan sebelumnya, sudah jelas bahwa berwudu merupakan salah satu syarat sahnya sholat, yaitu dengan mensucikan diri dari hadas kecil sesuai syariat Islam dengan menggunakan air. Akan tetapi, bukan hanya bersuci dari hadas kecil juga ya sahabat dakwah, melainkan hadas besar juga. Apabila kita memiliki hadas besar, maka harus melakukan mandi wajib atau mandi junub terlebih dahulu. Setelah itu barulah kita dapat mengambil air wudhu. Adapun tata cara yang benar ketika kita mengambil air wudhu telah dijelaskan dalam hadis yang saya kutip dalam kitab Bulughul Maram bab tentang wudhu nomor 30 yang ditulis oleh Ibnu Hajar al-Asqalani. Dari Humran radhiyallahu anhu, Utsman meminta air wudhu. Ia membasuh telapak tangannya 3 kali, lalu berkumur dan menghisap air dengan hidung dan menghembuskannya keluar. Kemudian membasuh wajahnya 3 kali. Lalu ia membasuh tangan kanannya hingga siku 3 kali, dan tangan kirinya pun begitu pula. Kemudian ia mengusap kepalanya, lalu membasuh kaki kanannya hingga kedua mata kaki 3 kali, dan kaki kirinya pun begitu pula. Kemudian ia berkata, "Saya melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwudu seperti wuduku ini." Hadis riwayat muttafaq alaih. Dari hadis ini, mengusap kepala hanya dilakukan sebanyak 1 kali ya sahabat dakwah. Dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim menyebutkan, beliau mulai dari bagian depan kepalanya, sehingga mengusap kedua tangannya sampai pada tengkuknya, lalu mengembalikan kedua tangannya ke bagian semula. Pasti sahabat dakwah pada bertanya kan, kenapa pada hadis sebelumnya yang sudah saya bacakan sebelumnya tidak ada kata mengusap telinga? Nah, jawabannya ada pada hadis setelahnya ya sahabat dakwah. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu tentang cara berwudu. Kemudian beliau mengusap kepalanya dan memasukkan kedua jari telunjuknya ke dalam kedua telinganya dan mengusap bagian luar kedua telinganya dengan ibu jarinya. Hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasai, sahih menurut Ibnu Khuzaimah. Ketika berwudu terdapat beberapa keutamaannya juga ya sahabat dakwah. Keutamaannya ini saya kutip dari buku Fikih Islami, pembahasan tentang hal-hal yang berkaitan dengan wudu, ditulis oleh Nurul Ihsan, yaitu keutamaannya yang pertama, dalam riwayat hadis, ketika seseorang berwudu dan membasuh wajahnya, dosa-dosanya keluar dari wajahnya, bahkan hingga keluar dari kedua tepi pelupuk matanya. Hadis riwayat Ibnu Majah, Bukhari dan Muslim. Maksud dari hadis ini yaitu ketika seseorang berwudu dan berkumur, maka dosa-dosanya keluar dari mulutnya. Ketika ia menghirup air ke dalam hidung lalu mengeluarkannya kembali, maka dosa-dosanya keluar dari hidungnya.
Keutamaan yang kedua, ketika seseorang berwudu dengan mengusap kepalanya, dosa-dosanya keluar dari kepalanya, bahkan hingga keluar dari kedua telinganya. Hadis riwayat Ibnu Majah, Bukhari, dan Muslim. Nah, maksud dari hadis ini yaitu ketika seseorang berwudu dan membasuh kedua tangannya, maka dosa-dosanya keluar dari kedua tangannya, bahkan hingga keluar dari bawah seluruh kedua kuku tangannya. Keutamaan yang ketiga, selain itu, Allah memperhitungkan pahala sholat dan perjalanan ia menuju ke masjid menjadi pahala tambahan baginya. Hadis riwayat Ibnu Majah, Bukhari, dan Muslim. Maksudnya di sini, ketika seseorang berwudu dengan membasuh kedua kakinya, dosa-dosanya keluar dari kedua kakinya, bahkan hingga keluar di bawah seluruh kuku kedua kakinya. Nah, sekarang sudah jelas kan tata cara berwudu yang benar bagaimana? Bahkan ada keutamaan-keutamaannya juga kan sahabat dakwah. Maka dari itu, marilah kita mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari. Karena dengan berwudu juga bisa mengalirkan dosa kita. Sekian podcast saya kali ini. Insya Allah lain waktu akan ada episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.